Halo teman-teman, waduh udah lama banget nih gak live di Instagram ya. Biasanya live-nya lewat Zoom. Nah sekarang kita coba kembali live di Instagram, menyapa kawan-kawan yang ada di Instagram ya. By the way, terima kasih banyak atas doa kalian yang selama ini terus mendoakan terbaik buat saya, terus support ya, terus engage dengan konten-konten yang saya berikan. Dan untuk program berbagi rezeki yang mungkin juga teman-teman tahu bahwa di akun saya ini ada program berbagi rezeki. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Mungkin akan saya post nanti malam ataupun besok gitu ya. Pokoknya pantau terus ya. Nah kali ini di sore ini saya nggak akan ngebahas tentang bisnis ya. Jadi biasanya Anda tahu bahwa saya banyak ngebahas tentang bisnis ya. Karena memang itulah yang menjadi keseharian saya di bisnis, yang ngomongin jualan, ngomongin bisnis ya. Gimana caranya bangun tim, gimana caranya ningkatin omset gitu ya, gimana caranya bisa akselerasi bisnis, scale up dan lain-lain. Nah, maka di sore kali ini saya ingin lebih santai aja ya. Kita akan ngebahas tentang kesehatan. Ya ini concern kita juga gitu ya. Jadi bagaimana di dalam kondisi pandemi, salah satu industri yang tumbuh sangat signifikan pesat itu adalah industri kesehatan ya. Nah, kesehatan yang ingin kita bahas di sore ini adalah tentang kesehatan mata. Jadi saya nih, teman-teman, mata saya ini saya nggak tahu ya update terakhir itu minus berapa gitu ya. Minus berapa dan silinders berapa gitu. Tapi yang pasti ada minusnya dan ada silindersnya, bukan cuma sekedar gaya doang gitu ya. Nah, yang sangat-sangat ini ya, sangat sayangkan gitu ya, bisa dikatakan di zaman digital semuanya sekarang kan serba gadget ya. Ada gadget nih sekarang, orang megang gadget, tablet, laptop gitu ya. Anak-anak kita itu di satu sisi katanya gak boleh megang gadget gitu ya, gak boleh terlalu akrab dengan gadget, tapi di sisi lain memang kerjaannya tuh ya lihat gadget ya, terutama pada saat sekolah gitu. Nah, di sore ini kita akan ngobrol dengan salah seorang dokter gitu ya, dimana beliau juga menjadi partner saya gitu ya, expert banget dalam dunia kesehatan terutama di bidang mata, memang dokter mata gitu ya. Yang mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalkan silindris gitu ya, ataupun minus atau plus, itu kalian udah tahu lah ya. Sekarang saya nanya deh, di antara teman-teman di sini, siapa yang matanya minus kayak saya? Ayo, ngacung. Saya, gitu komen. By the way, nanti selama nonton, ya, saya coba akan undang, nanti mungkin 2 menit lagi kita akan undang dokter Andri gitu ya. Nanti selama nonton, silakan nanti kalau memang Anda pengen ikutan, kalau gak salah sih tim dari View itu ada bagi-bagi cek pemeriksaan mata gratis gitu ya. Nanti screenshot aja live seperti ininya, screenshot, masukin di IG story, tag View Opticalnya, dan pastinya follow akunnya ya. Saya coba tulis dulu di sini, follow View Optical. Wah, banyak juga di antara Anda yang minus ya. Kalau yang plus mainnya kayaknya faktor U deh kayaknya. Yang plus faktor U kayaknya nih. Ya. Bagian yang minus itu mungkin orang tua ya, maklum lah ya. Tapi gini, siapa di antara Anda yang sekarang nyimak ya, yang punya anak, anaknya matanya minus? Ada gak? Tapi anaknya ya, karena saya ada kawan gitu ya di sini, di tetangga ataupun di sekitar kita lah, yang sampai kacamatanya tuh tebel banget gitu ya. Lagi-lagi ya, kita kadang kalau ngelihat diri kita sendiri mungkin gak jadi isu lah, bisa dipaksakan. Tapi kalau udah bicara masalah anak tuh kan, jangan sampai lah kita kasihan gitu ya, kasihan banget ke anak kita gitu. Ada kayak yang kayak gitu. Bapak saya silindris, ya, kakak saya minus dan silindris. Yang anaknya minus ada gak? Yang anaknya matanya minus ya. Nah kemarin banyak banget tuh yang pada saat saya posting itu di Instagram, yang ternyata banyak teman-teman itu yang punya anaknya punya mata minus gitu. Nanti dikasih solusi tuh gimana gitu ya. Walaupun sore ini kita pembahasannya adalah tentang mata malas. Nah, ada yang pernah dengar istilah mata malas gak? Lawannya mata rajin gitu ya. Opo mata minus ini ya, kita tanya nanti ya. Oke, ini Masya Allah ya. Mata anak saya minus 4. Wow. Minus 4, silinders 2. Wow. Tinggal di mana nih? Kalau Anda tinggal di Jakarta atau sekitarnya, Jabodetabek, Bekasi gitu ya, nanti silakan coba kapan-kapan diagendakan main di Bekasinya ya, ke View Optic ya. Akunnya udah saya posting juga tuh di kolom komen ya, View Optical. Silakan situ aja cek kondisinya seperti apa, dan kita kasih solusi berupa terapi mata gitu ya, yang itu proven banget dan udah banyak yang udah ngerasain manfaatnya gitu ya. Tapi sore ini kita akan coba ngebahas juga tentang dunia permataan ya. Dimana mata malas. Ada yang pernah dengar gak istilah mata malas? Apa yang Anda terbesit dalam pikiran pada saat dengar kata mata malas? Apakah itu artinya ketika gue malas baca buku itu disebut mata malas?
Atau memang ada istilah khusus di dunia kedokteran yang memang untuk apa ya, menamakan bahwa itu adalah sebuah mata malas gitu ya. Mata malas baca gitu. Ah, kan ini Anda mah males, itu mah Andanya bukan matanya yang malas ya. Gimana sih? Kacau. Gak pernah denger ya. Nah ini kita coba tanya-tanya ya. Karena ini juga menjadi sebuah apa ya, concern khusus juga di dunia mata bahwa selain mata minus plus silindris gitu ya, kan ada juga yang namanya buta warna gitu kan, juga mata juling. Mungkin ya beberapa di antara kawan mungkin ada yang ngalamin seperti itu, atau penglihatannya ganda gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah mata malas ya. Mata sayu, emang iya gitu, mata sayu, mata malas. Nah ini daripada mumet gitu ya, kita salah konsep, miskonsepsi, kita langsung tanya aja ke expertnya nih, Lazy Ace gitu ya. Lucu juga ya bahasa Inggris sih ya. Enggak gitu kayaknya, ngaur Anda nih. Kita langsung undang deh ya Dokter Andrinya. Ya ini saya insya Allah udah siap nih. Kita coba tampilkan gitu ya. Ini saya coba undang, apakah sudah ada. Nah, oke. Nah kita tunggu ya. Jadi kita ngobrol tentang dunia mata. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya di antara Anda tentang dunia mata, minus, plus, silindris, malas, monggo komen. Nah, ini dia. Sore, Dok. Sore, Kak Dewa. Waduh. Ini dari klinik nih ceritanya nih. Masih di klinik. Iya, ini kita tadi baru selesai meeting dengan tim dan yang lain-lain juga. Iya, saya gak bisa ke sana meeting hari Kamis ini ya. Luar biasa. Waduh, gimana Bekasi panas atau udah musim hujan di situ? Ini udah musim hujan, jadi udah mulai mendung-mendung nih, adem suasananya. Jadi bukan pantai ini ceritanya nih. Iya ya, sama Bandung ini udah mulai hujan-hujan terus tiap hari nih. Dok, kita ngobrolin tentang apa ya? Saya tadi baca sebuah artikel gitu kan. Ada istilah kalau mata plus, minus ataupun katakanlah silindris, mungkin saya udah nggak asing ya karena saya pribadi matanya minus, gitu kan, minus 1,5 kalau salah silindris gitu ya. Tapi ada yang disebut dengan mata malas gitu. Nah ini teman-teman juga banyak yang menduga-duga gitu kan, apa itu artinya orangnya malas matanya malas, atau itu istilah memang di dunia kedokteran atau seperti apa? Itu gimana sih Dok? Apa sih mata malas itu seperti apa sih gitu? Jadi kalau kita bicara mata malas itu sebenarnya itu adalah kondisi di mana matanya itu secara fungsional, jadi kelihatannya semuanya nggak bermasalah, semuanya baik, retinanya oke, kondisi mata kornea juga baik, tetapi tajam penglihatan, jadi tajam penglihatan itu cara dia ngelihat jauhnya itu di bawah orang normal. Nah itu kita bilang mata malas. Nah biasanya itu banyak terjadi pada anak-anak. Oke. Oh, anak-anak malah justru ya? Iya, anak-anak itu banyak terjadi pada anak-anak kalau misalnya kondisinya itu misalnya dia ada minus atau ada kelainan refraksi atau misalnya ada kondisi permasalahan mata yang tidak segera ditanganin. Kadang-kadang anak-anak nggak ngomong ke orang tuanya kalau pandangannya buruk gitu ya, jadi masalah. Oke, itu penyebabnya apa sih Dok? Salah satu penyebab terbesar ya biasanya adalah misalnya eh, ukuran antara mata kanan dan mata kiri yang tidak seimbang. Jadi misalnya kasih contoh kan, satu mata yang kanan itu normal, yang kirinya ada minus 3 misalnya, atau ada plus 2, atau ada silinder 3. Nah, jadi kalau dia ngelihat, satunya kan terang, satunya burem. Nah, jadi secara umum otak akan menggunakan melihatnya pakai objek yang sebelah kanan aja yang terang, yang kirinya kan burem. Lama-lama ini nggak dipakai. Nah, lama-lama nggak dipakai, Oke. dia menjadi mata males gitu. Tapi biasanya orang yang ngalamin kayak gitu dia sadar gak sih matanya malas? Nah, kebanyakan anak-anak tidak sadar. Oke. Nah ini Nggak nggak sadar karena sadar. kan satunya terang, satunya burem. Nah, gitu. Itu yang terjadi. Jadi memang sebaiknya untuk kondisi ya khususnya kayak pandemi kayak gini di mana anak-anak sering melakukan aktivitas gadget ya, ya sebaiknya emang harus melakukan pemeriksaan mata. Gitu. Oke. Berarti pada dasarnya anak-anak ini banyak yang nggak nyadar bahwa dirinya juga mengalami itu ya. Terus gejalanya apa Dok supaya misalkan mereka menyadari itu? Oke, biasanya kalau orang yang punya mata malas itu gejalanya hampir sama seperti orang yang mempunyai mata minus juga salah satunya. Kadang-kadang harus memicingkan matanya untuk melihat dengan lebih terang. Iya. Jadi kalau nulis juga harus deket-deket salah satunya. Cuman kadang-kadang orang tua juga nggak notice atau tidak mengetahui. Dari pengalaman kita yang paling banyak mengetahui kondisi mata malas itu adalah sebenarnya gurunya di sekolah. Karena anaknya Oke. harus maju-maju pada saat tulis ke papan tulis.
Oke. Kayak gitu. Nah, itu kalau kalau apa kelasnya offline ya, kalau misalkan dia sering maju-maju gitu. Kalau online kan nge-zoom aktivitasnya Iya, makin sering gadget gitu. betul, betul. Jadi dari data yang ada, maka data sekarang yang ada itu menunjukkan kenaikan minus ataupun mata malas untuk anak-anak itu semakin tinggi, bisa sampai 20%. Jadi selama pandemi ini memberikan peningkatan kenaikan minus dan mata malas pada anak-anak. Jadi orang tua emang benar-benar harus aware, melakukan pemeriksaan, ngecek kondisi mata anaknya satu-satu, diobserve anaknya, itu yang paling penting. Berarti salah satunya tadi ya karena efek penggunaan gadget yang juga frekuensinya makin tinggi gitu dok ya. Iya, betul sekali ya. Terus kalau misalkan mereka tuh katakanlah udah apa ya, udah mulai nih kelihatan gejala-gejalanya gitu. Ketika didiemin tuh, dibiarin lah itu ibaratnya. Ah nggak kenapa-napa, nggak kenapa apa bu, misalkan kata mah apa gitu ya. Mungkin anaknya merasakan itu, nggak mau ngerepotin atau merasa gak ada masalah gitu. Nextnya gimana tuh kalau didiemin terus efeknya? Jadi yang pertama itu kan yang pasti karena satunya terang, misalnya satunya jadi mata males, berarti mata yang males itu kan nggak melihat dengan terang gitu kan. Yang terjadi adalah matanya jadi juling. Hmm, Jadi kita ngomong strabismus, jadi kondisi matanya bisa suka lari keluar atau lari ke dalam, itu yang sering banyak terjadi. Kalau itu didiamkan terus-menerus, ya dapat mengakibatkan penglihatannya menurun, berarti tajam penglihatannya menurun dan kita nggak bisa koreksi lagi dengan kacamata ataupun dengan obat-obatan. Jadi mata malas itu ada golden periodnya kan. Jadi golden period itu kita harus koreksi sebelum dia usia 12 tahun. oke. Jadi kalau dia sebelum usia 12 tahun kita koreksi, bisa jadi matanya jadi rajin lagi. Tapi Oke. kalau udah lewat dari 12 tahun, faktor keberhasilannya akan makin menurun. Jadi artinya kita mungkin nggak bisa koreksi lagi terjadinya mata malas. Bisa mengakibatkan kebutaan. Oh, parah juga ya. Berarti artinya kalau misalkan Hmm. anak-anak usia di bawah 12 tahun tuh, buat orang-orang tuanya nih perlu dicoba dicek juga. Karena kan kalau nggak dicek nggak pernah tahu mungkin ya. Apalagi orang tua kan, Yes, betul dari sekali. mana kita, bisa nggak kita sebagai orang tua ngelihat anak kita nih, ini anak kita nih punya masalah nggak ada di matanya gitu. Bisa nggak lihat? Secara umum bisa kan. Jadi gini, kalau kalau mungkin kalau yang orang tuanya nggak pernah pakai kacamata, mungkin nggak akan susah melihatnya ya. Tapi kalau misalnya kayak Kang Dewa deh yang udah pernah pakai kacamata, berarti kan kalau nggak pakai kacamata kan ngelihatnya kan suka memicingkan, Iya gini micing-micingin, nih. maju-maju, gitu. Nah itu bisa jadi salah satunya kayak gitu. Jadi Iya, iya. dicekin aja, disuruh baca lah, bisa ajak ngobrol, bisa kelihatan nggak plat nomor di depan, mobil di depan, atau suruh baca misalnya di televisi ada running text-nya, baca nggak? Kalau dia bilang nggak kebaca atau mulai maju-majuin kayak gitu, ya kita lakukan pemeriksaan. Iya, iya, iya. Karena tadi ya, kondisi penggunaan frekuensi gadget makin tinggi, layar, cahaya gitu kan makin banyak juga, pasti ngefek juga tuh ke mata gitu dok ya. Tapi kalau Betul. misalkan di antara mata malas sama mata minus gitu, secara apa ya bahaya gitu ya, secara bahaya lah kebahayaannya buat anak itu, mana yang lebih parah dok? Oke, jadi kalau dia ini, kalau mata minus kita koreksi dengan kacamata, itu misalnya oh minusnya tinggi nih, jadi minus 5, minus 6, kita masih bisa lakukan yang namanya terapi. Jadi kita lakukan Oke. terapi, kita bisa sebutkan ortoke, atau nanti kalau dia udah dewasa, dia mau lasik, itu kita bisa lakukan. Bisa dikoreksi jadi nol kembali. Tapi kalau mata males, kalau misalnya udah lewatin dari golden periodnya, udah 15 tahun, 17 tahun, nggak terkoreksi lagi, ya kondisinya akan seperti itu. Jadi matanya tetap akan males, tetap akan juling keluar, penglihatannya nggak terang. Itu udah susah banget kita koreksi. Jadi retina, Oh, saraf retinanya yang jadi males sebenarnya. iya, iya, iya. Ini Jadi notice banget ya buat begitu. orang tua nih, kita yang punya anak gitu ya. Mumpung anak kita di bawah 12 tahun, nggak ada salah juga untuk cek gitu, cek matanya gitu, supaya nanti apa masa golden periodnya itu nggak kelewat gitu. Udah kelewat kan makin berat gitu. Ini catatan Iya, penting buat teman-teman betul. semua nih ya. Oke, nah ini kalau misalkan kondisinya tuh apa namanya orang tua gitu ya, atau katakanlah orang-orang dewasa gitu. Eh, Mereka separah parahnya orang yang kena mata malas itu berarti tadi ya, juling tadi berarti ya efeknya.
kemungkinan terbesar adalah juling dan tajam penglihatannya itu nggak normal. Jadi dikoreksi dengan kacamata pun nggak bisa terang-terang gitu sih. Oh, oke. Berarti bisa jadi kalau orang ada yang keluhan mata, terus misalkan dia pakai kacamata, tapi kenapa kok kayaknya masih belum kelihatan? Bisa jadi bukan mata minus sebenarnya, bisa jadi mata malas ya? Iya, karena kalau mata minus itu begitu kita koreksi langsung terang, itu mata minus. Oke, Jadi ya, kan ya. burem, dengan kacamata terang. Tapi kalau misalnya dikoreksi dengan kacamata masih burem, sedangkan kondisi kornea retinanya normal, itu sarafnya yang bermasalah, sarafnya yang jadi males. Nah, kalau untuk orang dewasa nih Kang ya, kalau misalnya udah lewat golden period, dia masih mau mencoba lakukan terapi, kita masih bisa lakukan. Tapi kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi di PIO itu kita ada lakukan terapi untuk mata malas atau kita sebut sebagai ambliop. Tapi untuk dewasa juga ada, tetapi kita harus lihat sampai sejauh mana extend persentase malesnya. Jadi kalau misalnya malas-malas yang berat banget ya kita mungkin prediksinya nggak bisa 100% balik lagi ke normal, mungkin berapa persen. Tapi kita masih bisa lakukan sesuatu supaya penglihatannya jadi lebih baik lah. Oke, intinya tadi ya kalau misalkan ada kelainan dari orang tuanya ataupun katakanlah melihat anaknya ataupun anaknya sendiri yang merasakan, perlu dicek dulu berarti intinya ya, gak bisa langsung treatment. Oh lu pakai kacamata aja, oh lu terapi aja, oh lu apa namanya ini aja dan segala macam. Tetap perlu melakukan tes dulu berarti ya dok ya, cek gitu ya, Iya, kita lakukan assessment. Jadi biar lebih assessment. sama-sama enak lah kan. Jadi kan saya lakukan terapi, kita tahu, kita pantau terus kondisinya, kita kasih satu goal targetnya akan berapa persen keberhasilannya. Jadi sama-sama enak lah. Saya enggak, kita juga di view itu kita tidak melakukan terapi aja tapi nggak ada hasilnya. Kita Ya, mau terapi tapi ada hasilnya, is betul. proven, harus bisa berhasil. Iya, iya, iya. Karena pada dasarnya kita pengen apa membantu teman-teman, orang tua dan juga anaknya pasti untuk bisa lebih baik lagi dalam kelihatannya ya. Nah, ini pertanyaan udah mulai Betul. masuk ke banyak ini di kolom chat, saya coba bacain aja dari satu-satu. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya, baik itu tentang mata malas, mata minus, atau mungkin kendala segala hal yang memang dirasakan oleh Anda ataupun anak Anda, monggo di komen aja gitu ya. Nanti saya coba akan bacakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Amir Fatarif ya. Nah, ini nanya tentang mata minus. Cara menyembuhkan mata minus bagaimana ya, Kak? Kan biasa orang taunya pakai kacamata tuh, bukan menyembuhkan berarti ya? Kacamata sebenarnya menyembuhkan atau ini sih? Gitu ya gua. Ini Oke. juga menyembuhkan atau membantu? Gimana tuh? Kacamata itu sebagai alat bantu aja, Kang. Oke, Jadi alat kacamata bantu sebagai ya. alat bantu penglihatan. Jadi tidak menyembuhkan. Jadi begitu dipakai kacamata, dia terang. Jadi kalau untuk menyembuhkan, itu kita bisa lakukan terapi, salah satunya ortho-K untuk menahan laju minusnya, atau ya kalau udah dewasa lasik. Gitu. Jadi itu benar-benar nggak perlu pakai kacamata, bisa aktivitas. Oke, kalau laki itu operasi berarti ya? Operasi Iya, kan kalau laki kalau itu. operasi. Oke. Kalau ortho-K, terapi aja. Jadi kita tidak lakukan tindakan apapun. Oke, nah ini kan juga dari Vio nu banyak banget tuh apa namanya testimonial dari para customer-nya yang merasakan bahwa oh ini gokil sih ortho ini gitu kan yang di Vio gitu. Testimoninya luar biasa lah gitu. Perbandingannya gimana sih dok? Maksudnya tuh apa yang dirasakan secara spesifik gitu yang dirasakan oleh customer ketika mereka tuh pertama melakukan yang namanya kayak semacam apa tadi lasik gitu ya ataupun operasi sama katakanlah ortoke sama yang pakai kacamata doang gitu. Itu ya efeknya ke si customer tuh ke kita yang ngalamin tuh gimana sih? Halo, Kang? Halo? Ya ya. Suaranya hilang ini saya. Kenapa ya? Oh, aman-aman suaranya nih. Tes tes. Suara Kang Dewa nggak kedengeran. Oke, bentar coba. Ada nggak? Kecil ya, kecil banget. Coba ada kedengeran Teman-teman nggak? kedengeran nggak suaranya? Hadir Pakai katanya. headset aja ya. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya silakan komen dulu aja nanti saya bacain ya. Oh ini banyak pertanyaan, seru nih. Oh iya deh, sudah siap, siap Ada ya. kedengeran baru. Ya. Oke, tadi dok saya nanya apa namanya orang-orang yang ngalamin kondisi mata minus ataupun katakanlah mata malas dan apapun lah apa namanya gejala matanya gitu ya. Ketika mereka melakukan ortoke, terapi, terus juga operasi kacamata gitu ya. Positif negatifnya masing-masing apa sih dok? Oke.
Jadi kalau kita bicara mengenai terapi ortoke untuk mata males ataupun misalnya untuk menurunkan minus dibanding dengan kalau kita ada lakukan lasik, itu yang pertama adalah ortoke itu lebih ke untuk anak-anak yang dimana mereka belum bisa lasik. Oke. Jadi, terus yang kedua adalah kalau lasik kan sudah pasti operasi ya, jadi emang resikonya mungkin lebih besar daripada kalau cuma lakukan terapi mata aja. Ketiga, kalau kita operasi itu, setelah operasi kita tidak bisa lakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Jadi emang harus istirahat, harus recovery, mengurangi aktivitas berat biasanya, atau nggak boleh berenang dulu selama sebulan. Kalau kita lakukan ortoke, semuanya seperti biasa aja. Boleh berenang, boleh melakukan aktivitas yang lain. Jadi nggak ada halangan apapun yang kita cek, yang kita lakukan emang terapi. Salah satu itu benefitnya. Tapi kalau kita bicara mengenai, oh kenapa lasik aja deh? Karena lasik itu instan. Instan tuh, oh hari ini operasi, besok udah terang, bisa seminggu. Kalau ortoke kita emang perlu ada waktu untuk penurunan minusnya, nggak bisa instan kayak gitu. Oke, berarti secara waktu juga ya juga dari segi efek samping mungkin ya. Kalau operasi kan tadi agak bisa ngelakuin banyak hal di setelah operasinya gitu ya. Nah ini buat teman-teman ya yang mungkin juga baru nonton, baru denger nih apaan ortoke. Ortoke itu ya terapi mata buat teman-teman ya. Pengen nyoba itu anaknya nanti kalau pengen di treatment ya di terapi silakan nanti kontak aja di Optical DM tanya-tanya boleh silakan. Nanti tim kita bakal coba bantu jawabin. Nah, ini pertanyaan juga terus muncul di kolom komen, saya coba akan bacakan. Nah, saya buram sebelah kiri dok, tapi kalau malam susah penglihatannya. Nah, ini apa nih? Kendala mata sih. Iya, jadi teknikal banget. Jadi kalau kita bicara, oh pandangan buram kalau malam hari, kalau siang hari lumayan lebih terang. Banyak faktor, bisa jadi kacamatanya udah bener belum ukurannya, bisa jadi. Kedua, apakah emang ada penyakit-penyakit tertentu yang harus kita segera tangani? Atau emang hanya lelah bisa jadi karena seharian dipakai. Jadi banyak faktor sih. Jadi sebenarnya kalau emang udah lama, ya kalau emang ada waktu, ya silahkan lakukan pemeriksaan dong. Sama seperti tubuh kita, medical check up, kita cek semuanya, masih bagus nggak fungsi-fungsinya. Betul. Itu, Kang. Ya buat teman-teman ya, awareness tuh penting buat kita. Seringkali kita nggak merasakan masalah di dalam diri kita sebelum kita cek gitu ya. Dan kadang juga beberapa di antara kita mungkin kayak ketakutan gitu ya. Kayak melakukan medical check up ataupun cek gitu ya. Nanti takut ketahuan deh. Justru ini upaya pencegahan ya. Daripada nanti makin parah gitu loh teman-teman ya. Monggo dihajar bleh gitu ya. Nah ini Iya. ada Betul, yang nanya. sama kayak mobil ya, betul kan. Jadi sama kayak mobil tiap hari kita pakai, paling nggak 6 bulan sekali kita check up ya, ganti oli. Mata dipakai sepanjang hari, nggak pernah di check up. Itu awareness-nya. Oke, ini ada yang nanya juga usianya masih 15 tahun. Mata saya kiri makanan minusnya beda jauh, tapi nggak juling. Apakah itu termasuk disebut dengan mata malas, dok? Oke. Jadi kita cek dulu nih, kalau emang terlalu minusnya bedanya terlalu jauh, kalau yang minus yang jauhnya itu kalau ditutup terang nggak sama seperti terang yang sebelah yang satunya lagi belum dengan dikoreksi dengan kacamata. Kalau dengan kacamata aja masih yang minus tinggi itu buram ya berarti itu termasuk mata males bisa jadi. Oke. Kan kayak Kang Dewa nih, kalau ditutup kan terang dengan pakai kacamata terang juga kanan kiri. Nah kalau sebelahnya buram walaupun udah dikoreksi dengan kacamata bisa jadi kondisinya adalah mata males, walaupun dia tidak juling. Kalau tadi yang ortoke itu dia bisa di treatment buat orang dewasa nggak sih dok? Atau hanya anak-anak doang? Ortoke bisa untuk anak-anak dan orang dewasa Kang. Jadi sampai usia 35 tahun masih kita bisa lakukan treatment dengan ortoke. Tapi emang harus kita lakukan assessment terlebih dahulu ya, karena orang tua, emang harus kalau orang tua itu karena biasanya faktor usia menentukan keberhasilannya kayak gitu. Ya ini juga ada yang komen, istri saya matanya minus dok, tetapi terapi apa yang kita lakukan sendiri ketika di rumah? Nah tadi ya kalau di ortoke itu kan, kalau nggak salah ada PR gitu gak sih dok? PR di rumah ngapain gitu ya? Iya, jadi ada. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara mengenai, saya pengen turunin minus tanpa operasi, tanpa terapi, ya salah satu caranya ya pasti kurangin gadget, terus istirahatnya harus cukup, ya.
Berapa lama sih gadget? Gadget itu kalau untuk orang dewasa 3 jam, 4 jam sih sebenarnya. Berat ya, 3 jam, 4 jam. Tidurnya nggak boleh kurang dari 7 jam. Jadi kalau cuma tidurnya 4 jam, 5 jam itu kurang, harus istirahatnya lebih banyak. Terus misalnya ya aktivitas di luar ruangan. Nah, ini aktivitas di luar ruangan penting juga. Jadi paparan sinar matahari pagi, aktivitas di luar ruangan itu biasanya akan mampu menahan laju kenaikan minus. Nah, tetapi kalau misalnya minusnya udah tinggi, itu nggak cukup. Kita harus lakukan sesuatu yang lebih agresif, istilahnya, supaya minusnya bisa turun. Salah satunya mungkin dengan penggunaan ortho-K. Karena dengan penggunaan ortho-K itu kan kita monitor terus kan kondisinya, penurunnya kita monitor terus, kita lihat harus ada PR yang dilakukan di rumah, bener yang akan bilang ada PR yang dilakukan di rumah. Nah, kalau nggak ada yang bayangin aja, kalau cuma disuruh kurangin gadget, tidurnya jangan malam, itu dengernya pengalaman saya kalau ngomong dengan dokter itu, omongan dokter ingatnya cuma 1 bulan, kalau udah 6 bulan lupa semua, udah balik lagi kebiasaan. Iya. Jadi ortho-K itu kita monitor kondisinya, Kang. Jadi kita monitor, kita lihatin, kita ingatkan, terus tim kita akan selalu mengingatkan ke pasien atau ke customer kita, harus jaga loh kondisi matanya, lakukan cek dong, dan lain sebagainya. PR-nya harus dikerjain kayak gitu, supaya matanya bisa tetap stabil. Karena kita itu nggak bisa membuat mata itu jadi permanen, Kang. Artinya gimana? Kalaupun misalnya saya udah turun nih, jadi 0 nih, kita nggak bisa memberikan jaminan bahwa minus itu nggak bisa naik lagi. Kalau kebiasaannya juga buruk, ya pasti akan naik. Oke, artinya tetap ya, berarti kecepatan dalam penyembuhan di ortho-K pun tergantung dari hasil asesmen pada saat awal itu ya, berarti itu kan? Betul, Kang. Jadi saya itu selalu ibaratkan ortho-K itu kayak kita melakukan kayak diet lah, misalnya jadi diet. Jadi kalau diet, kita udah bentuk, kita kalorinya ditentukan, olahraga yang dilakukan di rumah juga seperti apa, nanti ketemu lagi dengan pelatihnya atau dengan dokternya untuk dicek ulang. Nah, kalau udah selesai kan harus di-maintain, nggak bisa tiba-tiba kalau udah selesai diet, makannya sembarangan lagi, tidurnya nggak cukup, olahraganya nggak mau, ya pasti akan bisa naik lagi kondisinya. Jadi tugas kita emang menjaga. Jadi mengurangin itu lebih gampang, menjaganya itu yang paling susah biasanya bagi kita. Iya. Kayaknya emang itu kasus untuk semua hal kayaknya. Menjaga ya. Ada pertanyaan ini juga nih sambungannya nih. Penyembuhan terapi ortho-K di View itu, masa penyembuhannya cepat lambatnya apakah juga tergantung dengan umur? Ngaruh nggak umur? Ya, tergantung dengan usia. Jadi kalau kita bisa bicara sebenarnya kalau setelah kita lakukan assessment ya, atau kita ngomongin screening, itu baru kita bisa tentukan berapa lama proses penurunan minusnya, berapa lama dia harus maintain kondisinya. Nah, tetapi kalau kita bilang secara umum nih, secara umum penurunan minus itu kita minta waktu supaya hasilnya maksimal kurang lebih sampai 2 bulan sampai 3 bulan, Kang. Jadi hasil 3 bulan itu udah yang kita bisa garansi gitu ya. 3 bulan harusnya sudah turun sesuai dengan target yang kita harapkan seperti itu. Oke. Paling cepat berapa lama, Dok, biasanya, Dok? Biasanya 1 minggu pertama pun sudah merasakan ada penurunan minus sih, Kang Dewa. Okay. Iya. Jadi 1 minggu pun misalnya, dari minus 5 nih, minus 5, contoh ya minus 5. Ya udah, 1 bulan pertama itu, 1 minggu pertama paling nggak udah turun jadi 4 kayak gitu. Iya, cepet juga ya. Iya, harus cepat. Jadi kalau cepat dan semangat. Iya, kalau nggak cepat nggak semangat ya. Benar, orang gitu kan. Bukan yang cepat gitu. Yang cepat tapi resikonya yang paling rendah gitu. Betul. Ya. Ini ada yang nanya di kolom question dari Mas Putra, saya penderita RP, apa bisa terapi tersebut? RP apa ya? Ngerti saya? Apa tuh? RP itu adalah kondisi kita sebut sebagai retinitis pigmentosa, Kang. Oke. Jadi retinitis pigmentosa katanya. Tidak. Jadi RP itu retinitis pigmentosa itu adalah suatu kondisi faktor genetik di mana retinanya mengalami penurunan fungsi. Okay. Kondisi itu penyakit faktor keturunan. Nah, tidak cocok, tidak bisa dilakukan atau kontraindikasi untuk terapi ortho-K. Tetapi nggak usah khawatir, di Vio
untuk RP, retinitis pigmentosa, kita ada terapi lainnya. Kita sebut sebagai terapi low vision. Jadi kita memaksimalkan penglihatan yang masih ada untuk penderita RP supaya bisa maksimal. Jadi kita one stop solution lah untuk membuat penglihatan menjadi lebih baik. Lebih baik, Masya Allah, keren. Nah, ini Iya. juga ada yang nanya, ini banyak yang penasaran tentang ortoke, mungkin baru dengar juga kali ya teman-teman ya. Terapi ortoke itu persisnya seperti apa sih dok? Apakah sama seperti pemakaian softline kayak begitu atau gimana? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai ortoke itu paling simple. Jadi cuman itu bentuknya emang seperti lensa kontak, ya. Karena yang kita lakukan adalah membentuk ulang kornea mata. Artinya kalau misalnya jadi gini Kang. Jadi yang kita lakukan adalah kita akan mapping bentuk kornea. Kita akan lihatin bentuk bola mata misalnya contohnya Kang Dewa -1 lah contohnya. Kang Dewa -1. Kita akan mapping, bentuk bola mata Kang Dewa nih dengan -1 bentuknya lonjongnya kayak gini loh. Oh ya udah. Jadi kalau bentuk lonjongnya kayak gini, kalau dibuat 0 bentuknya gimana? Oh, kalau dibuat 0, bentuk bola mata Kang Dewa itu akan berubah, akan jadi 0 tuh bentuknya berbeda. Oh ya udah, kalau emang bentuknya jadi 0, saya buat cetakan dari sini. Saya buat molding dari sini. Saya buat molding, saya pakein ke matanya supaya ngebentuk ulang lagi. Jadi ngembaliin bentuk asalnya lah istilahnya. Dengan ortoke. Jadi kalau paling gampang ilustrasinya mungkin kalau kayak kita pakai kawat gigi. Nah, kan kawat gigi kan dicetak ulang, dikawatin, dilurusin lagi supaya balik ke bentuk yang bagusnya, bentuk yang normalnya. Seperti itu, Kang. Oke, Cara gitu ya teman-teman ya. itu. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya tentang seputar ortoke, teman-teman ya, saya coba ini ya, apa namanya. Nah, ini akun Instagramnya Vio yang sekarang dipakai sama dokter. Silakan nanti di follow. Bentar, coba tunjukin dulu ya. Oke. Nah, ini nih, monggo di follow ya. Nah, nanti di DM aja kalau mau nanya-nanya, terapi apa yang cocok, ataupun solusinya apa, ada kendala apa. Termasuk juga di bio saya sekarang nih, ini teman-teman ya, di DWK Prayoga akun saya lagi nge-share link survei nih, ya, Vio survei form gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda punya anak, ataupun katakan Anda sendiri yang mengalami mata minus gitu ya, monggo diisi aja, bantu isi ini, nanti kita coba bantu solusikan lewat tim kita di Vio, supaya nanti bisa ngasih solusi terbaik buat kalian ya. Monggo nanti udah nonton live ini, diklik ininya, udah di screenshot juga. Kalau saya juga dari tim View ada bagi-bagi semacam voucher ataupun free pemeriksaan gitu ya untuk mata untuk teman-teman yang beruntung ya. Monggo dilakukan aja itu. Ini juga ada yang nanya tentang mungkin banyak nih. Oke. Ini ada yang cerita nih. Saya merasakan mata malas ketika umur 17 tahun dan sekarang usia saya udah 19 tahun. Berarti 2 tahun yang lalu. Nah, mau tanya dok, kalau misalkan minus 10 ya. Maksudnya minus 2 aja udah ini. Minus 10 terus ada silindersnya, bisa gak sih sembuh dok? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai minus dan silinder, secara umum ya, secara general aja kita ngomong, apakah bisa kita lakukan lasik, bisa kita lakukan ortoke, bisa. Sembuhnya itu bisa, cuman kalau misalnya ortoke harus dilakukan asesmen untuk mengetahui apakah bisa kita buat 0, sembuh total jadi 0, atau masih ada sisa. Artinya mungkin saya nggak bisa koreksi sampai 0, 10-nya jadi 0, silindernya jadi 0. Mungkin akan ada sisa kurang lebih jadi minus 1 atau minus 0,5. Nah, itu yang harus kita asesmen dulu. Karena di Vio kita kasih satu garansi, is proven. Kalau kita ngomong, treatmentnya segini, targetnya kita adalah 0, ya harus 0. Jadi emang harus proven. Iya dong, ya pokoknya bantu totalitas buat teman semua yang sekarang punya permasalahan gitu ya, tentang mata minusnya ataupun buat anak terutama. By the way juga dapat kabar katanya juga banyak gak selain anak ada buat ini juga ya, kayak kalau misalkan masuk polisi ataupun kepolisian ataupun ABRI gitu ya, seringkali kan ada tes wajib menurunin ini, matanya kan kudu ini ya, kalau nggak salah kudu normal kan. Itu gimana ya dok? Cerita dok. Iya. Katanya ada yang kayak gitu. Jadi gini, ya baik. Jadi selain untuk anak-anak, kita juga customer kita atau pasien kita itu yang mau masuk sekolah kedinasan lah. Jadi istilahnya sekolah kedinasan di mana kondisi matanya juga harus baik, begitu. Nah, salah satu karena itu kenapa ortoke dipilih ya karena kelebihannya adalah tidak mengurangi aktivitas yang dilakukan selama ini.
ya. Ya. Jadi kalau dia misalnya dia mau sekolah, oh dia mau masuk ke misalnya salah satu contoh lah, dia masuk misalnya ke kepolisian misalnya. Kalau dia lasik, berarti dia harus stop aktivitas olahraganya dulu. Tidak boleh lari, tidak boleh melakukan aktivitas berenang, tidak boleh melakukan aktivitas berat. Nah, sedangkan dia kan emang harus menjaga fisiknya supaya tetap bugar. Itu salah satu yang perbedaan antara lasik dan ortoke. Kalau ortoke ya olahraganya tetap jalan, berenang ya silakan aja, nggak ada masalah, dan treatment tetap jalan. Kayak gitu. Selain dari harganya juga ya, kita lebih kompetitif kok dan lebih aman. Ajar, aman, mainkan. Ya. Dok, gimana cara mengobati mata juling? Aduh, juling. Gimana nih? Juling itu berarti kan Jadi, efek dari mata malas, benar nggak sih? Berarti apakah semua orang yang juling itu pasti melewati fase mata malas dulu, dok? tidak semua orang Tidak semua. juling melewatin fase dari mata malas. Ada juga emang juling karena faktor trauma atau faktor keturunan atau faktor yang lainnya. Oke. Tetapi mata malas memberikan kontribusi terbesar untuk penglihatan juling. Jadi kalau misalnya juling bukan karena mata malas, kita harus cek dulu dong. Juling itu banyak macamnya, Kang. Ada julingnya ke dalam, ada julingnya keluar, ada ke atas, ada ke bawah. Jadi kita harus lihat dulu yang mana yang julingnya nih. Yang kedua mata atau satu mata. Jadi sebenarnya kita bisa lakukan terapi juga di Vio, kita ada lakukan terapi untuk strabismus, kita bilang mata juling kita bisa lakukan juga, tetapi sebaiknya emang kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, kita jadi tahu apakah emang ini bisa kita benar-benar lakukan dengan terapi, atau memang ya udah ini nggak bisa kita lakukan dengan rekomendasi operasi. Oke. Intinya tentang assessment dulu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu di assessment dulu, dicek dulu supaya nanti solusi yang diberikan tepat. Ya, nggak cuma sekedar cepat ya, tapi kan tepat. Ya, tepat. Nah, ini ada yang komen, mata saya kayak ada cacing-cacing hitamnya gitu di penglihatan. Aduh, horor ini komentarnya. Saya pengobatannya gimana ya, dok? Ya dicek dulu lah. Oke. Baik, tapi saya mau jelaskan dulu nih, Kang. Boleh. Jadi biar nggak penasaran. Jadi emang sebenarnya harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk benar-benar mengetahui ataupun benar-benar untuk saya bisa mendiagnosa kondisinya seperti apa. Ya, cacing-cacingnya itu. Sebenarnya saya bisa kasih satu gambaran kecil dulu deh. Jadi kalau kita ngomongin bintik hitam yang seperti cacing yang suka terbang-terbang, itu kita sebut sebagai floater. Boleh cari di Google. Floater artinya dari kata floating, jadi terbang. Nah, floater itu bisa jadi memang karena sisa metabolisme, dalam arti matanya lelah, faktor usia, minus yang tinggi, itu bisa menyebabkan terjadinya yang tadi bintik-bintik hitam yang terbang-terbang. Tetapi juga bisa memberikan tanda bahwa terjadi sesuatu di retinanya, atau retinanya mau lepas. Nah, kalau retina lepas dapat mengakibatkan kebutaan. Karena itulah kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan di atas, atau yang dirasakan oleh yang tadi yang ditanyakan, memang seharusnya dilakukan pemeriksaan untuk dapat mendiagnosa apakah ini aman, ataukah hanya ini karena faktor lelah aja, atau emang memerlukan perhatian yang lebih khusus untuk bisa menangani kondisi seperti ini sebelum kita benar-benar kasih obat-obat. Oke. Nah, ini mungkin juga menjadi dua pertanyaan terakhir, saya coba akan bacakan. Apakah ortoke ini benar-benar bisa menghilangkan minus secara total? Ada yang ngalamin total nggak, dok? Habis semua gitu, kayak wis normal gitu? Atau ngilangnya bertahap gitu, gimana? Oke. Kalau kita rekodnya kita bilang rekod lagi. Pencapaian dari Vio itu sendiri atau saya itu kita bisa menghilangkan minus dari minus sampai minus 11 kita bisa turunkan jadi 0. Wow, 11 ke 0. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya total itu tergantung dengan minusnya, tergantung dengan kondisi korneanya, ketebalan korneanya, tergantung dengan retinanya, faktor usia dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa secara di generalize. Iya. Jadi emang harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau dibilang permanen, tadi saya sudah informasikan, kita nggak bisa ngomong bahwa itu permanen, karena tubuh manusia ya pasti akan berubah. Kita harus lakukan adalah menjaga supaya kita udah turunkan tidak naik lagi. Nah, itu yang pentingnya. Iya. Itu teman-teman ya. Dan pastinya tergantung tadi, Anda juga bener gak nih serius, bener mau terapi, ya kalau malas-malesan ya. Bukan mata yang malas, Andanya yang malas kalau ini.
Nah, ini ada yang nanya di mana Kang ininya kliniknya? Kliniknya ada di Bekasi, teman-teman. Nanti sekali lagi ya saya ulangi buat teman-teman semua yang sekarang nonton, pengen nanti misalkan katakanlah lagi lewat ke daerah Jakarta, Bekasi daerah sana. Nah, ini monggo nanti masuk ke sini nih. Nih, Via Optical, follow aja akunnya ya. Ada kurang lebih 30.000 orang sudah follow. Nanti kepoin di sini, di edukasinya juga banyak, di YouTube juga tinggi edukasinya. Kalau misalkan sempat main ke Bekasi di sini, hajar play gitu, teman-teman ya. Termasuk juga ini ada informasi kalau saya lihat baca barusan nih dari timnya Vio gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang nonton, tuh Vio akan bagi-bagi free pemeriksaan mata lengkap bersama ke profesional. Nah, ini silakan follow akunnya, screenshot live ini ya teman-teman, upload di Instastory dan tag Vio Optical ya. Oke dok, gak kerasa udah 40 menit. Nah, mungkin pesan terakhir buat kita nih teman-teman orang tua yang mungkin punya anaknya masih pada kecil tapi punya permasalahan di masalah mata, mau dok? Oke, jadi pesan saya ya karena anak-anak adalah mempunyai masa depan yang lebih panjang, periksakanlah mata mereka supaya penglihatan bisa maksimal atau membuat penglihatan mereka lebih baik. Jadi harus dijaga matanya, lakukan aktivitas yang dapat menjaga kondisi mata seperti mengurangi aktivitas gadget yang berlebihan, istirahat yang cukup, dan aktivitas luar ruangan paling nggak selama 30 menit. Oke, baik itu aja. Oke, mantap. Ya, makasih banyak dok. Insya Allah nanti mungkin next kita minggu depan atau minggu depannya lagi kita coba jadwalin lagi. Buat teman-teman semua yang sekarang nonton, pertanyaan gak kejauh semua, follow aja akunnya di Via Optical ya. Kalau misalkan mau langsung hajar bleh gitu ya, eksekusi saya pengen langsung deh main mau nyobain periksa anak saya, silakan gitu ya. Nanti main aja ke outlet ataupun kliniknya gitu ya. Buat teman-teman yang nanti pengen edukasinya lagi, follow akunnya Vio, banyak juga edukasi di sana. Next mungkin kita jadwalkan ulang lagi dengan Dr. Andi untuk membahas tentang seputar mata gitu ya. Itu aja mungkin sore ini teman-teman. Makasih banyak dok. Insya Allah ketemu lagi nanti di Bekasi. Baik, ya. Kang Dewa. Ya, salam baik. buat tim ya. Iya, baik, terima kasih Kang. Yuk. Oke teman-teman, itu ya. Jadi barusan banyak dapat informasi ya dari Dr. Andri bagaimana ternyata mata itu gak cuma sekedar mata minus, mata plus, mata silindris, tapi juga ada yang namanya mata malas. Dan pastinya ada solusi yang menarik ya buat teman-teman yang juga ngalamin mata minus ya, ataupun anaknya yang ngalamin mata minus, ternyata ada bisa pengobatan tanpa harus operasi. Dengan cara apa? Terapi ortoke. Ini saya kemarin pada saat main ke kliniknya, melihat data customer-nya, testimonialnya, Masya Allah banget ya. Mereka tuh terbantu banget, puas banget, dan mengatakan satu kata yang sangat luar biasa, proven, sudah terbukti gitu. Jadi buat kalian yang sekarang punya anaknya pengen di di treatment dengan terapi seperti itu, monggo langsung aja follow akunnya Via Optical dan kunjungi kliniknya pastinya ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman, insyaallah ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.